Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sharing saya hari ini didasarkan pada Injil Matius bab 4 ayat 12 sampai dengan 17, dilanjutkan ayat 23 sampai dengan 25. Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan untuk sharing saya ini. Yang pertama adalah mengenai peta. Saya mesti membutuhkan peta untuk bisa memperjelas pikiran saya, angan-angan saya, gambaran saya mengenai apa yang ada dalam Injil hari ini. Ketika saya tidak bisa memahami petanya atau tempat-tempatnya, bagaimana saya bisa memahami isi dari Injil pada bagian awal ini? Coba kita perhatikan dan bayangkan kalau Anda tidak mempunyai peta atau belum pernah tahu petanya seperti apa atau gambarannya real seperti apa. Mari kita dengarkan Injilnya. Inilah Injil suci menurut Matius. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ketika kita tidak mengetahui di mana letak Galilea, di mana letak Yudea, kita akan bingung. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia dari Nazaret menuju ke Galilea. Di mana Galilea? Tempatnya Tuhan Yesus menyingkir di mana? Di Kapernaum. Kapernaum itu di mana? Di tepi danau. Danau mana? Danau Danau Tiberias atau Danau Galilea. Namanya juga Galilea. Di daerah Zebulon dan Naftali. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita mestinya juga mengetahui Yerusalem itu ada di mana, lalu Nazaret itu ada di mana, dan sekarang Kapernaum itu ada di mana? Di luar daerah yang masih kental dengan budaya Yahudinya. Kalau di Indonesia mungkin dikatakan sebagai begini, ada yang namanya Baduy dalam, ada yang namanya Baduy luar. Lalu ini menjadi bahan permenungan bagi kita. Kenapa? Tuhan Yesus mengajar mulainya dari luar, bukan dari dalam. Baik, kita lanjutkan. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Danaunya ada di tepi danau sebelah utara. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, yang kedua adalah setelah tahu bahwa Yohanes Pembaptis ditangkap, artinya tidak bisa lagi mengajar, Tuhan Yesus langsung gas mengajar di tempat lain. Mengajar di tempat yang jauh dari pusat Yerusalem. Lalu bagaimana? Lalu dia mengajar mulai dari Kapernaum. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Mari kita teruskan. Sejak waktu itu Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat.
Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Lalu maka banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem, dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, ada dua hal yang mungkin saya bisa sampaikan pada Bapak, Ibu, dan saudaraku para katekis yang terkasih adalah, yang pertama, Tuhan Yesus mengajar, memberikan pelayanan pewartaan, menjelaskan, menerangkan. Maka Tuhan Yesus berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil. Injil yang mana? Injil Kerajaan Allah. Namun ada yang kedua, yaitu melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Dia menjadi penyembuh, menjadi tabib yang luar biasa, yang menyembuhkan banyak hal, dari hal-hal yang tidak kelihatan sampai yang kelihatan menurut saya, yang kerasukan setan dan seterusnya, yang buruk keadaannya seperti itu kan, luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Lalu bagi saya bagaimana? Saya ini adalah seorang tukang pijat atau masyur atau terapis pijat. Kalau Tuhan Yesus itu datang kepada umatnya, memberitakan keselamatan melalui pengajarannya, lalu melalui pelayanan-pelayanan yang sifatnya fisik, Tuhan Yesus tidak meminta bayaran. Namun sekarang bagaimana tentang saya pribadi? Saya yang hanya sebagai tukang, yang hanya sebagai masyur, yang hanya terapis pijat itu, mesti saya harus menerima apa yang diberikan orang sebagai upah pekerjaan saya. Saya terima itu. Tuhan tidak memberikan takrib, Tuhan tidak memberikan apa-apa, tidak meminta apapun dari orang-orang yang disembuhkan. Itu Tuhan, bukan saya. Saya dengan penuh kelemahannya harus melanjutkan kehidupan ini dengan bekerja. Nah, dengan bekerja itu saya mendapatkan penghasilan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sekiranya di antara kita sudah tidak membutuhkan lagi penghasilan yang untuk mencukupi kebutuhan hidup di dalam keluarganya, mungkin bisa saja berlaku seperti Tuhan Yesus, melakukan pekerjaan pelayanan tanpa memperoleh imbalan satupun. Di dalam gereja, Romo sebagai pelayan gereja juga menerima stipendium. Anggap saja itu sebagai upah pelayanan. Tetapi Tuhan Yesus di sini tidak mendapatkan apa-apa. Kalau Santo Paulus juga bekerja sebagai pembuat kemah misalnya, atau apa, lalu tetap bekerja, lalu memperoleh penghasilan, lalu juga dia melayani kemana-mana. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih yang dalam Tuhan Yesus, sama seperti yang tadi dikatakan dalam dalam kitab atau Injil tadi, bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan. Saya juga berusaha untuk bisa menyembuhkan orang yang datang kepada saya sebagai tukang pijat. Capeknya hilang, lalu badannya menjadi ringan, menjadi enakan, lalu seperti itu.
Semoga di antara kita semua menjadi inspirasi bagi kita semua apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam perjalanan pengajarannya tadi, supaya kita bisa mampu melayani, terima juga gereja, mampu memberikan pelayanan-pelayanan secara fisik, secara bukan hanya pewartaan saja, tetapi juga mungkin mendirikan poliklinik, mungkin mendirikan tempat penitipan anak, mungkin mendirikan banyak hal yang berkaitan dengan hal-hal yang fisik, tidak hanya berkaitan dengan hal-hal yang liturgis atau mungkin yang pewartaan sabda saja. Semoga hari ini sharing saya ini bagi saya pribadi menggugah saya untuk selalu berlaku profesional dalam pelayanan pemijatan ataupun pelayanan sabda yang bisa saya lakukan. Semoga kita semua selalu diberi rahmat pada Allah dalam setiap langkah laku kita. Amin. Berkah dalam.